Selamat datang di obrolan jam 2. Mungkin lu pernah dengar yang namanya Karl Marx. Ya, dia adalah sumber dari segala sesuatu yang berkaitan dengan komunisme, revolusi buruh, atau kapitalisme. Jadi gini, Karl Marx itu bukan sekedar tokoh sejarah yang namanya sering disebut-sebut di pelajaran PKN atau sosiologi. Dia ini sebenarnya seorang pemikir super tajam yang hidup di abad ke-19 dan punya ide-ide brilian. Beberapa menganggap dia pahlawan kelas pekerja, tapi ada juga yang bilang dia biang kerok dari ide-ide radikal yang berujung kacau. Lahir di Trier, Jerman pada tahun 1818, Marx ini tumbuh jadi anak pinter yang demen banget baca buku dan suka debat. Bapaknya pengacara, jadi dia tumbuh di keluarga yang ekonominya lumayan oke. Tapi dari muda dia udah suka mikir yang berat-berat soal keadilan politik dan dunia yang dia pikir nggak adil buat banyak orang. Marx awalnya kuliah hukum, tapi akhirnya banting setir ke filsafat karena dia ngerasa lebih tertarik buat mikir tentang hidup dan masyarakat daripada ngurusin pasal-pasal yang bisa bikin botak. Dari situlah perjalanannya jadi pemikir kelas berat dimulai. Di zaman sekarang kita udah sering ngeluh soal ketimpangan. Ada orang yang hartanya nggak habis-habis, sementara banyak juga yang makan aja susah. Nah, Marx udah ngomongin soal ini sejak dulu kala. Menurut dia, masalah terbesar dalam masyarakat modern itu adalah ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Dan bukan cuma itu, Marx pernah bilang bahwa sistem ekonomi yang kita anggap normal alias kapitalisme sebenarnya sistem yang bikin manusia saling gigit demi cuan. Para pemilik modal yaitu kaum borjuis akan semakin kaya karena mereka bisa nyuruh para pekerja atau kaum proletari untuk kerja rodi dengan gaji minim. Jadi menurut Marx, kapitalisme itu bukan cuma nggak adil, tapi emang dasarnya udah salah. Seluruh sistem dibangun buat nguntungin minoritas yang punya modal, sementara mayoritas yang cuma punya tenaga harus kerja jungkir balik nyari makan. Sekarang mari kita coba buat bongkar pemikiran Karl Marx yang luar biasa ini. 1. Pertarungan kelas. Menurut Marx, sejarah umat manusia itu ya sejarah pertarungan antar kelas sosial. Dari zaman dulu sampai sekarang, masyarakat selalu dibagi dua, yang punya dan yang nggak punya. Dari zaman budak dan tuan tanah sampai zaman buruh dan bos perusahaan. Makanya, Marx percaya selama masih ada kelas sosial, dunia nggak bakal damai-damai amat karena yang satu selalu menindas yang lainnya. 2. Alienasi alias terasing dari diri sendiri. Nah, ini bagian yang cukup dalam dan bikin mikir. Marx percaya bahwa dalam sistem kapitalisme, para pekerja itu sebenarnya nggak jadi diri sendiri. Mereka kerja bukan karena cinta atau passion, tapi karena dipaksa keadaan. Mereka cuma jadi alat buat ngehasilin duit buat bosnya. Hasil kerja keras mereka pun nggak bisa dinikmati sendiri, malah jadi milik perusahaan. Bayangin aja, kamu kerja di pabrik bikin sepatu mewah, tapi kamu sendiri nggak mampu beli sepatunya. 3. Revolusi adalah kunci. Marx nggak cuma ngeluh doang kayak netizen. Dia punya solusi yang menurut dia bakal menyelesaikan masalah besar ini, yaitu revolusi. Menurut dia, para pekerja atau kaum proletar harus sadar, bersatu, dan berjuang buat ngubah sistem. Bukan revolusi kalem-kalem, tapi revolusi beneran yang bisa menggulingkan sistem kapitalis dan ngebentuk masyarakat tanpa kelas. 2 karya Marx yang paling dikenal sampai sekarang adalah The Communist Manifesto dan Das Kapital. Bareng temannya Friedrich Engels, Marx nulis buku kecil tapi berdampak besar, yaitu Manifesto Komunis. Di dalamnya, mereka nyeritain sejarah perjuangan kelas, ngekritik sistem kapitalis, dan nyuruh para pekerja sedunia buat bersatu dan melawan. Kalimat paling legendaris dari manifesto ini adalah, kaum buruh di seluruh dunia bersatulah. Ini kayak ajakan perang beneran, tapi perang melawan ketidakadilan. 2. Das Kapital. Kalau yang ini bukunya tebel banget kayak buku utang saya, isinya analisis ekonomi kapitalisme dari akar sampai ke daun. Marx benar-benar ngebedah gimana cara kerja kapitalisme, mulai dari nilai tukar, surplus value, atau keuntungan yang disedot dari keringat buruh, sampai gimana sistem ini pasti bakal kolaps suatu hari nanti. Banyak orang akademis sampai sekarang masih ngulik buku ini kayak ngebaca kitab suci ekonomi tandingan kapitalisme.
Marx mungkin jenius, tapi hidupnya nggak bakal semaksimal itu tanpa sahabatnya Friedrich Engels. Ya apalah itu nyebutnya, bodoh amat, yang penting orangnya itu. Bisa dibilang Engels ini backup support yang super loyal. Engels ini orang kaya, bahkan sering ngasih uang ke Marx biar dia bisa terus nulis dan mikir. Kalau tanpa Engels, mungkin Marx udah nyerah dari dulu karena nggak bisa sebat dan nggak kuat bayar sewa rumah. Tapi mereka bukan cuma sobat sejati, mereka juga partner intelektual. Banyak karya Marx sebenarnya dikembangkan dan disebarin sama Engels. Bahkan setelah Marx meninggal, Engels masih terus nulis dan ngembangin ide-ide temennya itu. Setelah Marx meninggal tahun 1883, ide-idenya nggak ikut mati, justru malah makin ngegas. Banyak orang di berbagai belahan dunia mulai baca karyanya, diskusiin tulisannya, dan mulai berpikir, iya juga ya sistem ini nggak adil, kita harus ngelawan. Waktu itu dunia lagi panas-panasnya. Banyak negara di Eropa udah jadi negara industri, tapi kehidupan buruhnya super sengsara, gaji kecil, jam kerja panjang, gak ada jaminan kesehatan atau pensiun. Kelas pekerja mulai muak dan nyari alternatif. Dan boom, ide-ide Marx pun menjadi sebuah bahan bakar. Banyak negara menjadi tergila-gila sama pemikiran Karl Marx. Yang pertama Uni Soviet. Tahun 1917 Rusia jadi negara pertama di dunia yang secara terang-terangan bilang kita bangun negara berdasarkan ajaran Karl Marx. Dipimpin sama Vladimir Lenin dan kawan-kawan, Revolusi Oktober menggulingkan Tsar Nicholas dan mengganti sistem kerajaan jadi negara komunis. Mereka percaya sama Marx bahwa revolusi buruh adalah satu-satunya cara buat menghapus kapitalisme. Di awal-awal semangatnya gede banget, tanah dibagi rata, pabrik dimiliki negara, pendidikan dan kesehatan gratis. Tapi lama-lama sistem ini jadi otoriter. Pemerintah ngontrol segalanya, kritik dikit bisa ditangkap bahkan dibunuh. Uni Soviet bertahan sampai tahun 1991 sebelum akhirnya bubar. 2. Tiongkok atau Cina. Kalau Rusia pakai Marx versi Lenin, Tiongkok punya versi Mao Zedong. Mao memimpin revolusi komunis Tiongkok pada tahun 1949 dan menggulingkan pemerintahan nasionalis. Dia menerapkan Marxisme versi kampung karena Marx awalnya mikir revolusi bakal datang dari buruh industri. Tapi di Tiongkok buruh industri dikit, yang banyak justru petani. Akhirnya mau ubah strategi, yakni petani jadi ujung tombak revolusi. Tapi lagi-lagi hasilnya campur aduk. Beberapa program kayak lompatan jauh ke depan malah bikin kelaparan massal. Namun sampai hari ini Partai Komunis masih pegang kendali penuh atas pemerintahan Tiongkok walaupun ekonominya udah super kapitalis dan Cina telah menunjukkan taringnya dalam beberapa dekade terakhir. 3. Negara lain yang coba-coba. Kuba, Fidel Castro dan Che Guevara bawa revolusi ke negara kecil ini tahun 1959. Vietnam, Ho Chi Minh bikin revolusi anti-kolonial yang juga berdasarkan ajaran Marx. Korea Utara, jangan ditanya, udah campur aduk antara Marxisme, kediktatoran, dan kultus individu. Tapi apakah Marx gagal? Nah, ini bagian yang jadi bahan debat panas sampai sekarang. Sebagian orang bilang, lihat tuh, negara-negara komunis malah jadi otoriter, miskin, dan gak berkembang. Bukannya Marx bilang masyarakat tanpa kelas bakal bikin semua orang bahagia? Tapi pendukung Marx punya jawaban juga. Itu karena ide Marx dipraktikkan secara ngawur. Harusnya revolusi itu organik, bukan dipaksain. Dan harusnya rakyat bener-bener punya kuasa, bukan diganti sama diktator. Jadi gini, Marx nggak pernah bilang, ayo bentuk negara otoriter. Justru dia pengen masyarakat tanpa negara. Tapi banyak pemimpin revolusi yang ngambil ide dia, tapi malah dijadiin alat buat mengontrol rakyat, bukan untuk membebaskan mereka. Yuk kita bikin semacam perbandingan simpel antara dua sistem ini. Nah, di atas kertas komunisme versi Marx kelihatannya mulia banget, semua orang setara, nggak ada yang ditindas, nggak ada orang nganggur, nggak ada yang kekurangan. Tapi dalam prakteknya banyak negara yang gagal mewujudkan versi ideal itu. Kenapa? Pertama, nggak semua orang mau berbagi segalanya. Kedua, sulit menghapus ambisi pribadi. Dan ketiga, banyak pemimpin revolusi berubah menjadi diktator baru. Sedangkan kapitalisme memang fleksibel, bisa berkembang, dan banyak negara jadi makmur karena sistem ini. Tapi jangan lupa, ketimpangan juga semakin gila. 1% orang bisa punya kekayaan setara separuh dunia. Marx di zaman sekarang masih relevan gak sih?
Kalau kita pikir Marx cuma cocok buat zaman dulu, eits, jangan salah. Hari ini ketika gaji buruh tetap segitu-gitu aja, sementara bos-bos makin tajir, anak muda kerja dari pagi sampai malam buat bayar kos, harga rumah yang udah nggak masuk akal, aset dikuasai segelintir kaum elit, banyak orang mulai mikir lagi soal Marx. Bahkan di negara kapitalis kayak Amerika, anak-anak muda mulai tertarik sama sosialisme. Mereka ngerasa sistem sekarang terlalu berat sebelah. Selain bicara tentang ekonomi, Marx juga pernah mengatakan hal yang kontroversial bahwa agama adalah candu atau dalam istilah aslinya, religion is the opium of the people. Kalimat ini sering disalahpahami. Banyak yang langsung mikir, wah ini orang ateis garis keras nih, anti agama, musuhnya orang beriman. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu. Coba baca kalimat lengkapnya biar nggak salah paham. Agama adalah keluhan dari makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tak berperasaan, dan jiwa dari kondisi yang tanpa jiwa. Agama adalah candu masyarakat. Nah, beda kan nadanya kalau dibaca utuh. Maksudnya apa sih? Jadi gini, Marx itu hidup ketika mayoritas rakyat hidup miskin dan menderita. Mereka kerja dari pagi sampai malam, hidup pas-pasan, dan gak punya kekuatan buat melawan sistem yang menindas. Nah, di tengah penderitaan itu, banyak orang menemukan pelarian dalam agama. Doa dan ibadah jadi satu-satunya harapan, satu-satunya hiburan. Mereka percaya bahwa penderitaan di dunia ini akan dibalas dengan kebahagiaan di surga nanti. Menurut Marx, fungsi agama dalam kondisi kayak gitu mirip banget sama narkoboy. Bukan karena bikin orang fly, tapi karena bikin orang lupa sama kenyataan dunia ini. Agama jadi semacam penenang, jadi alat untuk menerima nasib daripada melawan sistem pemerintahan. Jadi candu yang bikin orang tahan hidup dalam ketertindasan tanpa mau berubah. Di mata Marx, masalahnya bukan pada Tuhannya, tapi pada cara agama dipakai oleh para penguasa. Dia ngeliat gimana agama sering dijadikan alat buat ngejaga status quo. Misalnya, bersabarlah nanti Tuhan akan membalasmu di akhirat. Padahal yang ngomong ini duduk santai di singgasana. Kamu miskin karena Tuhan menghendaki begitu, padahal si penguasa hidup mewah dari hasil keringat rakyat. Jadi Marx ngelihat agama bukan cuma sebagai keyakinan pribadi, tapi alat ideologis yang dipakai buat ngontrol massa, biar rakyat nggak protes, biar tetap tunduk, dan biar nggak ganggu kenyamanan si borjuis. Tapi apakah Marx benci agama? Marx nggak pernah bilang semua orang yang percaya Tuhan itu bodoh. Dia juga nggak nyuruh orang buat buang keyakinan. Yang dia kritik adalah 1. Peran agama sebagai alat penghibur palsu. 2. Penggunaan agama buat ngelindungi sistem yang menindas. 3. Pola pikir pasrah karena Tuhan yang atur, padahal manusia bisa berjuang. Buat Marx, manusia harus sadar bahwa penderitaan bukan takdir, tapi akibat dari sistem sosial yang timpang. Dan perubahan itu harus datang dari tindakan nyata, bukan cuma doa. Coba deh kita lihat ke zaman sekarang. Ada nggak sih kasus di mana agama masih dijadikan alat buat nutup-nutupin kebijakan yang nggak adil, meredam suara-suara kritis, dan bikin orang takut buat protes karena dianggap melawan takdir? Hal itu masih ada sampai detik ini, dan itu yang bikin kutipan Marx tetap relevan sampai sekarang, meskipun kita nggak harus sepenuhnya setuju. Kalau lo orang yang beragama, bukan berarti lo harus anti Marx, tapi bisa jadi malah harus lebih kritis. Bisa nanya ke diri sendiri, apakah keyakinan gue dipakai buat membela kaum tertindas atau malah buat ngebela yang di atas? Apakah gue pasrah sama keadaan atau gue ikut ambil bagian buat bikin perubahan? Apakah agama gue jadi pembebas atau malah jadi pembius? Satu hal yang mau disampaikan oleh Marx yaitu sadar, jangan cuma berdoa tapi juga bergerak. Jadi Karl Marx bukan cuma tokoh sejarah yang patungnya berdiri di taman-taman bekas negara komunis. Dia adalah seorang pemikir besar yang idenya masih hidup sampai sekarang. Kadang dalam bentuk gerakan, kadang dalam bentuk pertanyaan. Marx ngajarin kita buat jangan terima keadaan begitu aja. Kita diajak mikir, kenapa segelintir orang bisa super kaya sementara yang lain cuman bisa bertahan hidup? Apakah kita setuju dengan semua idenya? Belum tentu. Apakah kita harus ikut revolusi? Nggak harus juga. Tapi satu hal yang penting, kita harus melek struktur, melek sistem, melek ketimpangan. Dan jangan takut buat nanya, ini sistem bener nggak sih? Gimana kalau ada yang lebih adil? Para filsuf cuma menafsirkan dunia dengan berbagai cara, tapi yang penting adalah mengubahnya.
Ini semua nggak gampang tapi pasti bikin kita lebih sadar tentang dunia, tentang hidup, tentang keadilan, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam bumbu dapur Empok Watik. Udahlah, mau bobok dulu.